saya diundang Pak Erick Thohir dan beberapa presenter dan komentator senior di satu restoran lah. Bukan di hotel ya. Bukan di hotel? Di restoran. Oke. Di Kemang. Di Menteng. Di Menteng. Waktu itu kita bertemu. Saya cuma satu, Pak, bisa nggak membenahi Liga Indonesia dengan satu syarat? Apa tuh? Pertandingan Persib Persija Ya. tidak boleh ada penonton. Terus penonton away. One way. Itu sebuah aturan yang menurut saya pribadi, bola itu harusnya dua warna. Iya. Home away. Kayak kemarin Indonesia lawan Jepang adalah satu jajaran ke atas gitu. Ada gitu kan ya. Ya tapi masa sih di Indonesia nggak bisa gitu? Dan itu dilarang di Mas sini. Nando pernah nggak lihat orang ke stadion naik barakuda main? Nggak seaman itukah pemain gitu? Ini kita mau main bola atau mau perang sih? Iya, makanya PSSI dan Komdis harus berani nih. Kalau ada kerusuhan, supporter yang melakukan harus klub akan dilarang keluar rumah selama satu musim. Waduh. Jangan duit. Kalau duit itu rusak. Udah di Indonesia tuh kalau Komdis ngasih uang, percuma, semua punya duit pasti. Tapi nggak ada efek jerah. Jadi Komdisnya juga kurang tegas aturan di sini. Komdis kurang tegas dan kurang disiplin. Ya, Namanya disiplin kan? ya kurang disiplin dengan aturan yang mereka buat. Iya. Piala Presiden yang Indonesia baru senang, ikut senang. Yap. Sebagai pecinta sepak bola senang. Iya. Datang tim luar kita senang. Tapi esensinya apakah ini bisa mempengaruhi peminat kita? Kan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arena, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan selamat datang di Arena Talk supported by Mills. Oke, di tengah-tengah bertambahnya 3 amunisi naturalisasi, nampaknya ada hal lain yang perlu disoroti federasi. Apalagi kalau bukan Liga Indonesia yang perlu dievaluasi. Kali ini saya bersama dengan salah satu sportcaster ternama di Indonesia. Kalian pastinya sudah tahu dan tidak asing lah. Kalau sering nonton bola di TV nasional, ya kalian pasti tahu lah. Ya kita sambut Bung Tio Nugroho. Selamat datang, Siap. Bung Tio. Siap. Terima kasih udah diundang ya. Iya, ini such a pleasure lah. Bisa datang ke markas besar yang kecil. Oke, Bung Tio. Ya. Tadi saya sudah nyinggung soal Liga Indonesia. Kita bahas dulu soal Liga Indonesia. Banyak yang terjadi lah belakangan ini. Khususnya kerusuhan maupun soal kontroversi wasit gitu ya. Kemarin tuh ada Persela versus Persijap ya, yaitu di Tuban, lalu ada Persipa, Persipura di Pati. Tapi saat ini Erick Thohir sudah memberikan statement baru akan melakukan investigasi. Bagaimana Bung Tio melihat ini? Oke, kalau investigasi sejak ke Nurdin Halid, Ya, ya kita tahu, kemudian Johan Arifin, ya, kemudian Edi Ramayadi, betul. Lanyala, Pak Ibul. Pak Ibul, sampai sekarang Pak Erick Thohir. Semuanya investigasi pastinya, karena masalahnya selalu banyak. Iya. Gitu. Kalau saya boleh, sebenarnya masalah Liga Indonesia itu dari dulu ya sampai sekarang tuh itu aja. Mulai yang paling gampang lah, Iya. tim. Emang Tim. tim profesional? Enggak. Bayar gaji suka terlambat. Ya. Kemudian verifikasi Iya. selalu bermasalah. Stadion nggak punya tapi boleh. Kemudian Tim musafir ya? tim musafir itu udah kayak kebiasaan. Iya. Kemudian wasit Wasit. juga buruk. Kemudian lapangan juga yang ada juga nggak bagus. Iya. Jadwal berantakan. Jadi memang ini sudah peninggalan dari generasi-generasi sebelumnya. Iya. Yang saya sayangkan ketika Indonesia berharap pada Erick Thohir, ternyata 2 tahun ini beliau tidak menyentuh itu. Saya pernah, ini kejadian, saya merinding nih. Iya. Kejadian 2 tahun lalu, saya diundang Pak Erick Thohir dan beberapa presenter dan komentator senior di satu restoran lah. Bukan di hotel ya. Bukan di hotel? Di restoran. Oke. Di Kemang. Di Menteng. Di Menteng. Waktu itu kita bertemu. Saya cuma satu, Pak, bisa nggak membenahi Liga Indonesia dengan satu syarat? Apa tuh? Saya challenge. Gunakan operator liga asing. Oke. Itu akan bisa memperbaiki semua masalah.
Iya. Karena apa? Masalahnya kan sekarang intervensi. Esko sekarang punya tim. Yap. Terus liga sekarang sudah ada yang megang. Betul. Ya, susah di apa namanya? Susah untuk bisa dibenahi. Iya. Kalau Pak Erik sebagai seorang ketum aja susah untuk Iya, bisa iya, iya. masuk ke ranah liga. Iya. Jadi PT LIB-nya juga harus dibenahi. Gitu. Waktu itu ada harapan besar dari Pak Ahmad Hadian Lukita Iya. tahun 2021. Liganya membaik. Iya. Tapi setelah itu kembali memburuk nih. Dengan adanya operator liga asing, 5 tahun aja, itu pasti akan bagus. Karena mereka tidak akan diintervensi oleh presiden, oleh ketum, Iya, oleh iya. pemilik klub, oleh Iya, iya. Esko. Oleh orang-orang terdekatnya lah ya. Itu nggak akan. Itu pasti profesional. Diambil dari mana lah? Dari Belanda. Iya. Dari Jepang, Iya, dari benar. Jerman, dari mana? Pokoknya dari sepak bola yang bagus. Iya. Dan itu 5 tahun di kontrak. Saya pasti yakin masalah Indonesia akan mulai dibenahi. Iya. Termasuk bagaimana SDM, supporter. Ini kita ingat ya, dari tahun 95 sampai 2025 sebelum tragedi Kanjuruhan itu sudah ada 70 lebih nyawa meninggal. Iya. Ditambah 135 Kanjuruhan. Kanjuruhan. Itu belum jadi pelajaran gitu loh. Masih aja. Jadi susah memang kalau memang mau memulai dengan hati yang ikhlas untuk memajukan sepak bola Indonesia, salah satunya adalah benahi kompetisi, yaitu menggunakan operator liga asing. Berani nggak ketua umum lakukan itu? Kalau itu awal yang sangat bagus. Masalah-masalah itu akan dibenahi sedikit-sedikit. Termasuk ya supporter juga harus tahu dong. Iya, iya, iya. Datang ke stadion harus siap kalah. Kalau timnya kalah jangan ngerusak lapangan. Harus dewasa. Betul. Itu menjadi masalah juga. Iya, iya, iya. Jadi kalau investigasi ya harus investigasi. Iya. Tapi masa tidak selesai gitu. Iya, iya, Saya pernah challenge kata Iya, iya. Pak Erik, saya siap gitu. Iya, Tapi ternyata 2 tahun ini Pak Erik lebih melihat tim nasional lebih penting untuk dibenahi. It's okay. Tapi jangan lupa juga Nah, itu. kompetisinya. Iya. Karena saya lihat kompetisi Liga 1 sebetulnya sudah jalan dengan bagus ya. Apalagi Iya. dengan VAR, udah ada kemajuan. iya. Wasitnya juga sudah banyak perubahan. Iya. Kompetisi Liga 2 juga bagus meskipun ada tojok-tojokan ya masih. Saya siaran Liga 3 nih sama Harpa. Ya. Waktu itu pertandingan Persekapas lawan Tornado. Selesai pertandingan benar-benar tawuran. Iya, iya. Itu masih terjadi gitu. Iya, iya, iya. Dan PSSI sepertinya tidak terlalu memperhatikan itu. Iya, betul. Ya orang dibawa ke timnas terus gitu. Iya. Harusnya ya dengan segala hormat, Iya. harusnya PSSI sudah mulai memikirkan hal itu. Iya. Kalau saran saya cuma satu, pergunakan operator liga asing yang tidak bisa diintervensi oleh ketua umum, oleh Esko, pemilik tim. Iya. Karena Indonesia saat ini dikuasai oleh mau tidak suka ya Esko masih berkuasa di liga. Oke, kalau boleh saya tanya rekomendasi operator liga yang menurut Bung Tio liga itu mungkin liga maju ya, yang sudah maju di negara mana? Ntar kalau gue ngomong Korea, gue bilang Ngomong STY. Tapi gak usah jauh-jauh. Iya. Jepang, Korea, mereka sudah bagus. Ya kalau mau lebih mahal lagi Eropa. Pak Erik punya link yang sangat bagus dengan Serie A, Serie A. dengan Liga Jerman, Iya. dengan Liga Belanda. Kenapa tidak gitu? Pergunakan. Yang saya tahu Kamboja pernah pakai operator Jepang. Oke. 3 tahun bagus loh. Oke. Tim nasionalnya bagus, Ya, terbukti ya. liganya bersih. Iya. Yang padahal mereka tuh lebih parah dari kita. Iya. Mafia sepak bola lebih parah lagi. Bahkan ya salah satu markas judi bola di sana. Iya, judo semua di situ. Jadi sulit gitu. Iya. Indonesia masih punya peluang asal Pak Erik harus berani untuk mencoba dengan itulah. Salah satu lah ya. Ya, Itu kan salah banyak satu. cara. Ya, Kalau ya. dari saya salah satunya adalah pakai operator liga asing. Operator liga asing. Karena kompetisi yang bagus, Iya. dapat pemain bagus, tidak perlu naturalisasi terus gitu. Naturalisasi ini sekarang nih, misalnya kita anggapnya Alkan Bagot nih, Ya. ya 22 tahun. 22 10 tahun. tahun lagi, umurnya 32. Kita anggap aja semua pemain seperti itu. Setelah tahun ke-11 dari sekarang, yang main siapa? Kalau regenerasi itu nggak bagus gitu. Iya. Jadi maksudnya harus berpikir itu juga. Iya. Harus meninggalkan legacy untuk ketua umum berikutnya. Iya, meninggalkan legacy, benar banget. Soalnya apa yang mungkin kita lihat ya, Pak Erick Thohir ini datang mungkin melihatnya secara membangunnya secara top to the bottom. Betul. Ya, yang mungkin ya idealnya bottom to the top kan. Ya. Dan terbukti ya kemarin saat ada insiden kasus kerusuhan di laga Persija, Ya. kan,
ya itu agak-agak senyap ya, agak-agak apa ya namanya ya, agak ya nggak ada tindakan lah. Mungkin ya sekarang Erick Thohir baru mengeluarkan statement akan diinvestigasi gitu. Dan juga sekarang permasalahannya kan tadi Bung Tio bilang masih itu aja. Saya menyinggung soal wasit deh. Ya kenapa ya wasit sampai sekarang kayak gitu terus? Nah gini, saya nggak bilang semua wasit itu buruk ya. Iya. Tapi wasit yang terbaik jarang untuk bisa ditugaskan di Liga 1. Mas Torik kurang bagus apa? Iya. Kenapa Mas Torik jarang dipasang di Liga 1? Jadi pertanyaan sebenarnya sesimpel itu. Iya, iya. Apakah memang wasit masih bisa diatur? Saya sih punya harapan besar di era Pak Erick Thohir ini semuanya bisa berakhir lah. Atau maksudnya hal-hal negatif bisa berkurang. Apalagi beliau adalah komisi wasit kan. Jadi maksudnya jangan sampai wasit itu menjadi masalah besar. Tapi pertanyaan besar sekarang gini. Pertandingan Persib Persija. Tidak boleh ada penonton. Terus penonton away. Itu sebuah aturan yang menurut saya pribadi, bola itu harusnya 2 warna. Iya. Home away. Iya. Derby Roma, ada Romanisti, ada Laziale gitu. Itu bagus. Iya. Atau Derby Milan, ada Inter, ada AC Milan gitu. Masa sih sepak bola Indonesia harus away-nya mengalah terus? Iya. Ya minimal 1 tribun lah, 1 barisan itu. Yes. Ya, itu ada. Kayak kemarin Indonesia lawan Jepang adalah 1 jajaran ke atas gitu. Ada gitu kan ya. Ya tapi masa sih di Indonesia nggak bisa gitu? Dan itu dilarang di sini. Mas Nando pernah nggak lihat orang ke stadion naik barakuda main? Nggak seaman itukah pemain gitu? Ini kita mau main bola atau mau perang sih? Iya makanya. Jadi maksudnya harapan besar dengan adanya operator liga asing nanti juga pasti akan ada pembenahan di supporter. Pembenahan supporter itu dulu saya pernah ya waktu Kopaji Samsu, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dulu saya presenter Kopaji Samsu dulu. Itu ada Jisamsu atau Sampurna bikin kegiatan khusus supporter. Jadi dikumpulkan semua pentolan supporter, itu rutin dan itu bagus, nggak ada kerusuhan supporter kalau mereka dilibatkan. Ya sekarang sebenarnya itu bukan tugasnya sponsor ya, itu tugasnya PSSI atau tugasnya PT LIB atau klub. Klub harus bisa berdampingan dengan supporter karena tanpa supporter klub nggak ada apa-apanya. Rans nggak ada supporternya. Bayangkara FC nggak ada supporternya. Kalau nggak ada Baramuda, polisi semuanya gitu. Jadi harusnya supporter itu menjadi salah satu aspek yang harus dirangkul. Kalau tidak bahaya. Dia bisa bikin kerusuhan seperti itu yang kemarin. Karena memang pemerciknya cuma satu aja. Ketika lu baju biru, serbu. Satu orang bilang serbu, sebuah serbu. Gitu. Itu mudah banget di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, yang gue tahu punya teman banyak Romanisti di Itali, itu mereka dirangkul, harga tiketnya setengah, terus mereka nurut dengan klub. Karena apa? PSSI dan Komdis harus berani nih. Kalau ada kerusuhan, supporter yang melakukan, harus klub akan dilarang keluar rumah selama 1 musim. Jangan duit. Kalau duit itu rusak. Udah di Indonesia tuh kalau Komdis ngasih uang, percuma semua punya duit pasti. Tapi nggak ada efek jerah. Jadi Komdisnya juga kurang tegas aturan di sini. Komdis kurang tegas dan kurang disiplin. Namanya disiplin kan? Kurang disiplin. Dengan aturan yang mereka buat. Benar-benar. Tapi kan apa ya? Tadi kan nggak boleh pakai uang misalnya. Harusnya nggak usah. Biar ada efek jerah untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Karena 300 triliun. Kemarin Pertamina 193 triliun. Gak ada artinya uang di sini, gak ada takut-takutnya sama uang. Orang Indonesia. Jadi untuk sepak bola, kalau saya boleh beropini, lebih baik supporter bikin masalah, tim yang kena. Nggak boleh partai home selama berapa pertandingan atau setengah musim atau 1 musim. Terus ada hukuman-hukuman lain lah, jangan uang lah. Tidak memberikan efek jerah. Sekarang Mas Nando 135 nyawa, apa hasilnya? Hasilnya yang saya lihat di media sosial, semoga tidak terulang lagi ya. Itu yang saya baca. Ya mungkin nggak ada langkah preventif yang exactly. Ya itu menurut pandangan saya. Mungkin ya Sobat Arena bisa punya pandangan lain gitu ya. Tadi singgung soal jangan pakai uang, hukuman aja, tidak ada supporter, apakah itu setengah musim atau itu 1 musim penuh gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada supporter, bagaimana
klub mengelola keuangannya kalau misalnya tidak ada pemasukan dari supporter? Nah itu kembali salah satu masalah di Liga Indonesia atau di Liga Liga 1, 1 iya. adalah bagaimana klub tidak bisa berkoordinasi dengan supporter Iya. atau apa ya, bisa dikatakan bekerja sama dengan baik lah. Iya. Di luar negeri itu supporter tuh selalu beriringan dengan klub. Iya. Jadi ada pertandingan away mereka akan ikut. Pertandingan home pasti akan hadir. Iya. Sekali lagi untuk apa? Untuk ekonomi dari klub tersebut. Salah satu yang paling besar ya. Iya. Nah kalau di Indonesia selama itu tidak ada, hal-hal seperti ini akan terjadi kembali. Gitu. Mungkin sekarang Nando tim A, Iya. saya tim B. Kita ketua supporternya nih. Oke. Ketika kita sudah pensiun, kan harus ada regenerasi nih. Iya. Nah kalau itu tidak berjalan, maka akan berantem lagi anak buah kita di lapangan. Iya. Dan itu kadang-kadang tidak penting. Padahal pertandingannya apa, yang berantem siapa gitu. Iya. Itu akan susah bagi liga kita maju. Dan itu juga harus menjadi PR bagi PSSI untuk melibatkan supporter untuk bisa apa ya? Kalau bisa dikatakan SDM rendah itu kan kasar ya. Iya. Kita harus bisa berpikir bahwa bagaimana pembinaan supporter lah. Pembinaan supporter. Betul. Yang sudah dilakukan oleh di Tim Nasional sangat bagus kan. Iya. Ada ultras, bagus tuh. Iya, benar. Semoga di level klub bisa seperti itu. Oke. Soal tadi ya kerusuhan di Liga Indonesia gitu ya. Dan ini terutama menyasar ke Liga 2. Nah, Liga 2 ini kan kita masih ada kerusuhan ya. Dan Eto pun sudah bilang kemarin statementnya, saya tidak bisa bicara ada tim investigasinya. Lalu FIFA sudah mengirimkan alarm. Beberapa pertandingan gitu ya. Nanti kan dia tuh bilang nanti ada satgas lah gitu, kayak semacam mungkin dari Polri atau dari Kejagung gitu ya. Dia juga saya rasa Polri, Kejaksaan sudah punya komitmen katanya, dibilang kayak gitu. Liga 2 nih yang dipantau FIFA nih. Kira-kira match yang mana nih kira-kira yang lagi dipantau sama FIFA ini? Apakah Persipura lawan Rans yang skornya gede, atau mungkin laga-laga apa kira-kira nih yang lagi dipantau sama FIFA? Soalnya Erick Thohir ini nggak spesifik nih nyebutnya. FIFA ini memantau laga yang mana gitu, atau misalnya memantau apa gitu, dari segi apa di Liga 2? Kalau melihat dari pertandingan mana sudah berakhir ya Liga 2 ya. Iya, Liga 2. Saya rasa sebenarnya gini, Indonesia tuh anak emasnya FIFA lah ya. Pak Erick dengan Infantino kan begitu dekatnya. Iya. Sebetulnya ini bukan jadi masalah besar kalau tidak ada korban jiwa sebetulnya. Iya. Kecuali kalau seperti Kanjuruhan kemarin itu resiko besar sekali untuk dapat ban. Iya. Alhamdulillah enggak. Nah, kembali lagi PSSI terlalu asik dengan tim nasional. Jadi bagaimana memperkuat tim nasional supaya mencapai Piala Dunia di semua kelompok usia dan senior. Enggak salah. Kita support. Yap. Menurut saya sosok yang paling cocok untuk jadi ketua umum hanya Pak Erick. Jujur. Ya. Makanya kadang-kadang saya bingung nih, kenapa ya orang-orang tuh ketika saya mengkritisi PSSI seperti ada buzzer yang menyerang saya. Wah, Bung Tio nih gak suka nih pengen jatuhin Pak Erick. Men, saya Pak Erick hubungannya baik-baik saja. Saya buka di sini. Anak saya sakit leukemia. Pak Erick orang pertama yang bantu saya. Iya? Ya. Begitu? Iya, tapi saya bilang Pak Erick, Pak, cara saya mensupport Bapak, mendukung Bapak, bukan dengan membenarkan yang salah. Saya akan kritisi jika PSSI melenceng atau ada langkah dari Bapak yang melenceng. Iya. Itu komitmen saya. Fair dong. Fair. Iya. Beliau jawab, oke. Hanya untuk kamu saya kasih perbincangan saya dengan Pak Erick. Oke, eksklusif kah? Ya, ini ya. Hanya kamu ya. Oke. Saya merasa Boleh dibaca. Nih. Beliau jawab apa silakan. izin Bung Tio. Boleh, silakan. Ini saya baca. Biar netizen tuh tahu. Netizen sekarang Tio Nugroho benci Erick Thohir, jatuhin Erick Thohir. No lah. Saya mengkritisi kebijakan yang salah dari PSSI. Ini baru ya? Kemarin. Baca aja. 20 Februari. Yes. Assalamualaikum. Eksklusif buat inilah.com. Wih, oke, saya bacakan, izin Bung Tio. Assalamualaikum Pak Erick yang baik. Mohon maaf saya hari ini berhalangan hadir dalam diskusi sepak bola hari ini karena tiba-tiba malam ini harus dampingi anak RS Harapan Kita.
Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Cara diskusi seperti ini harus rutin dibuat bersama seperti Ester Indonesia. Banyak masukan bagus pasti buat PSSI, meskipun saya sering kritik keras PSSI melalui IG dan YouTube saya jika ada hal yang melenceng. Tapi saya juga selalu puji jika memang ada hal bagus. Exactly. Memang begini cara saya support Bapak. Jangan khawatir Pak, insya Allah sesuai janji saya. Dukungan saya tetap 100% untuk Pak Erick Thohir. Tidak berubah. Apalagi saya dan istri tidak pernah lupa kalau Pak Erick pernah membantu anak saya yang kena kanker darah awal tahun 2024 lalu. Sehat selalu Pak Erick. Insya Allah lain kali saya hadir jika diundang lagi. Salam hormat Tio Nugroho. Beliau balas. Iya, itu hanya buat kamu saya kasih. Jadi biar clear gitu. Orang-orang tuh mikirnya saya benci banget Erick Thohir. Kagak. Saya cuma nggak suka kalau ada yang melenceng dan hoax-hoax yang aneh-aneh lah. Saya bukan komentator, presenter yang gimmick-gimmick lah. Ya, Pokoknya suka enggak gitu aja. ya, Clear ya? clear. Nah, itu ya Sobat Arena berarti clear. Tadi eksklusif banget lah itu. Semerinding juga ini. Aduh. Oke, sekarang saya mau nyinggung soal sanksi Komdis. Sanksi Komdis. Sanksi Komdis ya. Ya, baru-baru ini ramai ya soal sanksi Komdis tentang selebrasi dingin. Beckham Putra. Ya. Ya, kemarin lawan Persib lawan Persija, Beckham disanksi larangan 3 laga bermain dan juga denda 75 juta dan itu diberikannya H-1. Gak fair buat saya. Apakah ini pantas? Gak sih. Enggak. Sekarang gini, dari sisi saya bukan pendukung Persib, saya bukan pendukung Persija. Saya lihat dari kacamata Pendukung AS Roma. Saya lihat ini pernah jadi pada Cole Palmer ya. Yap. Palmer pernah melakukan itu, tapi itu dilakukan ke lawannya. Ya. Jadi seperti provokasi. Iya. Nah ini Beckham Putra cetak gol, dia begini ke bobotoh. Nggak ada pendukung Persija, nggak ada pendukung lawan. Iya. So salahnya apa? Jadi cuma pengen mengekspresikan bahwa dingin ini pucuk gitu. Iya. Itu bukan provokasi. Memang kemarin saya baca di FIFA mulai ada perubahan, ada aturan baru nih, tapi belum ketok palu. Selebrasi rasialis, rasis dan lain-lain itu emang nggak boleh. Terus selebrasi. Oh gitu. Karena sekarang sudah mulai disusupi oleh selebrasi rasis. Ya. Ya kayak pergerakan monyet atau apa gitu yang terjadi. Itu mulai dilakukan oleh FIFA, tapi belum ketok palu. Nah, Lah kenapa Indonesia duluan gitu loh. Kan lucu. Itu mendahului FIFA dong. itu yang saya tahu ya. Iya. Memang sudah mulai dipantau bahwa selebrasi itu akan diberikan kartu merah atau kartu kuning. Habis itu denda. Nah, tapi itu belum ketok palu di FIFA. Iya. Nah, apakah PSSI sudah? Kan lucu. Tapi gak fair aja karena memang tidak ada supporter lawan ya. Iya. Kecuali Beckham Putra melakukan begini di depan supporter lawan itu provokasi. Itu harus dihukum. Tapi kemarin kan enggak. Gitu. Terus apa bedanya sama Marco Simic ya yang menyikut Beckham Putra? Nah, jadi panjang kan? Iya. Jadi keputusan Komdis itu tidak konsisten. Yang tadi saya bilang. Iya. Jadi ini juga harus dibenahi oleh PSSI. Saya nggak mengatakan buruk. Ya mereka sudah bekerja keras. Ya. Memang tidak mudah menjadi Komdis di liga yang bobrok. Ya. Bobrok. Kenapa? Dari awal aturan sudah salah gitu. Tim A tidak punya stadion. Yap. Boleh. Ya. Tim A punya stadion. Luxnya cuma 8.000 boleh, cuma 800 boleh, kan nggak bagus gitu. Terus crowd control ini salah satu. Saya sangat suka ya waktu beberapa tahun lalu terakhir di Kejuruhan, Valen Jebret, dia paling vokal masalah crowd control. Itu penting karena di luar negeri pertandingan sepak bola selesai nggak sampai 15 menit selesai, kosong, karena crowd controlnya bagus. Mereka punya tahu alur keluar masuk stadion dengan aman. Meskipun penuh ya, meskipun Olimpico ada 80 ribu, tapi bisa keluar dengan nyaman gitu. Dan yang lawan ke sana, yang tuan rumah ke sini, dan ada kurva northnya kan memang untuk lawan. Kenapa di Indonesia enggak? Kenapa dari pelajaran meninggalnya 135 orang tidak belajar? Karena apa? Menurut saya pribadi, PSSI dan Esko tidak terlalu fokus dengan kompetisi. Jadi, masalah ini tetap berlarut-larut. Timnas, iya setuju.
the best timnas selama saya. Betul. Benar. Jangan marah-marah gara-gara saya ngomong STY ya. Iya. Tapi dulu sebelum STY datang, passing aja salah. Nonton timnas, saya siaran timnas nih. Iya. Ya Allah, kalah berapa nol ya dalam hati. Itu jangan sampai dibantai gitu. Iya. Tapi ketika era STY datang, itu semangat banget siaran timnas. Kick off jam 7, saya masuk studio jam 4. Gak apa-apa, 3 jam ngalor ngidul, tapi yakin menang. Iya, semangat ya bawaannya ya. Anak istri saya mau datang ke stadion. Yang orang-orang yang ya FOMO ya, sorry to say, orang-orang yang nggak tahu bola jadi pengen, karena timnasnya bagus. Nggak apa-apa dong, which is good ya. Bagus. Tapi Kenapa dipecat itu aja bingung. Simpan jawaban itu, nanti kita bahas. Oke, saya tadi masih mau menyinggung ya. Ini mungkin ya karena kita menjawab keresahan publik, menjawab keresahan netizen gitu ya di media sosial gitu. Kan muncul alasan disangsinya itu karena provokasi. Jadi Komdis itu kan mengeluarkan sanksi karena memprovokasi. Oke, kita sekarang ini deh, secara logika aja. Dengan selebrasi Cole Palmer ini, provokasi mungkin Jackmania atau mungkin supporter yang nonton di sana terprovokasi, dan ada juga mungkin yang apa sih cuma gitu doang gitu kan ya. Nah itu gimana gitu? Supporter harus menyikapi itu gitu. Nah makanya aturan yang jelas nih Mas Lando. Saya kalau melihat kalau kita berbicara supporter tidak ada yang salah ya. Karena mereka selalu membenarkan timnya, mau kalah mau menang mereka tetap akan mendukung timnya. Sebenarnya sekarang Komdis harus lebih tegas, ada aturannya gitu. Ini kan memang belum ada dalam FIFA pun tidak melihat selebrasi sebagai sebuah hal yang harus didenda gitu. Selama tidak menunjukkan jari tengah, kemudian rasis yang tadi. Atau rasis atau lempar pisang, pernah terjadi dulu ya di Piala Eropa. Nah itu oke sebetulnya. Nah sekarang masalahnya Komdis lagi. Saya bilang kenapa dendanya juga terkadang pelanggaran yang keras atau hal yang harusnya didenda lebih parah cuma denda kayak PSS Sleman. Saya harus buka. Kenapa cuma pengurangan 3 poin? Nggak fair sebetulnya. Kesalahannya sudah sangat fatal gitu. Bahkan banyak yang mengatakan harusnya turun ke Liga 2. Waduh, Tapi ini cuma pengurangan 3 poin. Dan itu tidak memberatkan atau memberikan efek jerah. Terus ada pemukulan pemain. Kenapa nggak sanksi seumur hidup dia nggak main sekalian? Kalau ada sanksi itu keluar dan dilakukan, tidak akan ada lagi pemukulan atau UFC dalam sepak bola. Sepak gulat. Betul. Masa kita nonton tinju sama sepak bola bersamaan? Betul. Maksudnya itu. Jadi Komdis harus harus lebih keras. Makanya hukumannya harus keras. Bukan hanya untuk supporter, tapi juga untuk timnya. Jadi supporter juga akan menjaga timnya. Gue nggak mau macam-macam nih. Kalau gue macam-macam, tim gue dapat sanksi. Gitu. Dan jangan uang. Kalau uang, owner kita kaya-kaya semua. Ya terlepas ada yang masuk penjara ya. Tapi yang penting duitnya banyak gitu. Duitnya banyak. Jadi berapapun akan dibayar demi gengsi. Ya oke, mudah-mudahan ini Komisi Disiplin lebih disiplin lagi ya dalam menyikapi kerusuhan, dalam menyikapi soal ya mungkin selebrasi. Ya kan soalnya nggak ini juga sih ya. Kemarin Neymar baru aja ngegolin lewat corner. Dia balik badan. Awalnya dia dibu dulu ya, disoraki dulu. Dia buktiin, dia golin, balik badan, dia begini. Ya udah itu kan part of the game gitu ya. Maksudnya ya udah setelah itu ya udah nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tapi ya kita sayang sekali gitu. Tapi kalau menghadap ke penonton lawan itu memang harus ditegur atau diberikan hukuman. Gitu. Tapi kalau tidak ada, kita kan liga yang tidak ada supporter away nih. Jadi semuanya bebas dong mau ngapa-ngapain. Iya, gitu loh. Maksudnya selama tidak melakukan sebuah tindakan rasis. Semoga saja ditonton sama bapak-bapak Komdis. Semoga orang-orang PSSI bahwa masukan dari saya itu tulus untuk kemajuan. Saya tidak minta jabatan loh di PSSI. At all no. Saya dari Nurdin Halid, dari Pak Johar Arifin, Pak Lanyala, Pak Edi Rahmayadi, Pak Ibul, Pak Erik, semua kenal. Semua saya kritisi. Hubungannya baik-baik saja. Pernah saya di PSSI? Enggak. Saya hanya ingin memberikan dukungan saya. Saya tidak mampu di dalam, tapi di luar saya berikan dukungan yang lain.
Gitu. Oke. Tadi soal saya tadi nggak ya gak usah pakai uang lah gitu ya. Ya. Pakai apa dong harusnya? Yang benar-benar fair gitu. Ya itu hukuman dia. Dia bisa paling keras dia degradasi. Paling keras degradasi. Juventus pernah dong judi Iya, iya. degradasi ke Serie B. Iya. Tapi dia cuma 1 tahun dia balik lagi. Tapi dia hukuman itu pantas. Ya. Kalau enggak tidak boleh menggelar pertandingan jarak 500 kilo dari kotanya. Oh, kayak waktu itu ya, ada Atau ya. tidak boleh menjadi tuan rumah. Tampilnya juga dihukum tidak boleh menjadi tuan rumah selama setahun. Jadi dia harus musafir setahun. Kan itu duitnya banyak bagi tim. Pasti pusing dia. Ya. Jadi efek jerak nih. Jadi jangan lagi ya gitu. Kalau sekarang kan nggak 3 pertandingan, 2 pertandingan. Bayar duit 100 juta, 200 juta. Ngambilnya dari uang Tiket deposit ibaratnya. Kan ada deposit. Iya. Dipotong dari situ ibaratnya. Iya. Aduh. Nggak efek jerak. Iya. Owner sepak bola kita kaya-kaya semua. Fakta itu ya. Ya. Tapi kalau misalnya soal jadi kemarin kan Persib banding ya, banding soal sanksinya Beckham. Itu seharusnya yang pantas itu larangan apakah disanksi atau memang gak disanksi gitu. Beckham Putra. Kalau opini saya ya. Ya. Sorry ya, Jackmania atau Persija. Kalau menurut saya sih nggak perlu disanksi, nggak ada salah. perlu ya. Karena itu sekali lagi di pertandingannya di kandang sendiri, ibaratnya. Terus tidak ada supporter dari lawan, tidak ada hal-hal yang juga menghina gitu. Dia hanya mengekspresikan. Kan ketika pemain cetak gol kan hormonnya naik tuh. Saya aja kalau cetak gol udah gayanya udah kayak Totti aja. Padahal golnya juga gol dikasih sama temen gitu. Iya, Kan iya. kita gol gitu. Ya mungkin dia pengen mengekspresikan perasaannya. Persib lagi di atas dingin di pucuk. Oke sebetulnya. Soalnya kalau dia jadi tengah gitu. Nah, iya. Atau menghina lawannya itu harus disanksi berat. Betul. Mau pemain timnas sanksi berat. Oke. Ya, tadi sesuai dengan harapan saya, semoga Komisi Disiplin PSSI lebih disiplin lah ya. Amin. Amin. Oke, sedikit nih ya, Bung, soal Liga 1 ya. Sekarang kan Persib memimpin klasemen ya. Dan mereka punya ambisi untuk back to back gitu ya. Back to back champion atau misalnya bisa saja justru disalip dengan Dewa United yang mungkin sekarang lagi konsisten. Yang dengan permainannya, dengan gol-golnya yang banyak gitu ya di setiap laganya. Gimana melihat liga sekarang? Apakah Persib akan back to back atau malah disalip oleh Dewa atau Persebaya atau bahkan Persija? Ya, kalau point of view dari saya lebih suka menarik siapa yang terdegradasi. Karena kalau di atas kayaknya Persib Bandung tuh peluangnya sangat besar lah. Yang hanya bisa menggeser dia mungkin konsistensinya Dewa United. Setuju. Ricky, Egy main luar biasa. Pemain asingnya top. Mereka benar-benar sudah go profesional, benar-benar profesional, dan mereka sudah mengatakan bahwa ini wakil dari Banten gitu. Mereka sudah siap semua prasarana infrastruktur. Cuman saya lebih menarik kalau bawah. Siapa nih 3 tim terbawah? Oke, siapa? Menarik juga nih kalau 10 pertandingan kan? Iya, masih ada 10 Masih 10 kan? Iya. Ya kalau melihat tuh sepertinya PSS sama Persis berat ya. Jadi kayaknya 2 tim itu, dan satu lagi nih. Siapa nih? Apakah Semen Padang ataukah Barito? Itu menarik. Jadi satu ini yang akan menarik. Iya. Karena sudah hilang, Jogja sudah masuk nih PSIM. Ya kan? Jawa Tengah juga ada Persijap kan. Jadi sepertinya harus ada tim Jawa Tengah sama Jawa DIY yang turun. Iya. Berarti kalau misalnya sekarang oke lah, mungkin bisa dibilang Persib punya chance ya buat back to back gitu. Kayaknya nggak kayak kemarin gitu kan. Kemarin kan katanya Persib spesialis formatnya tuh spesialis playoff gitu ya. Kayak kemarin 2014 juga sama. Kemarin juaranya. Gitu. Tapi kalau dia buktikan sekarang dia bisa mengatakan bahwa kali ini juara beneran. Ya, layak lah gitu ya. Tapi sepertinya sih Persib. Tapi kalau harus memilih ya, jujur ya, Dewa nih. Kalau Dewa juara seru. Kenapa? Saya ada alasannya. Kenapa? Kalau Dewa United, dia pasti akan serius tampil di AFC Cup. Karena selama ini tim-tim kita akan malas bermain di AFC Cup karena duitnya nggak ada, kosnya besar.
dan harus ngatur dengan liga kan. Jadi Borneo kemarin kesulitan, PSM kesulitan, bahkan Persib juga kesulitan nih bermain di AFC Cup kan. Iya. Semoga saja kalau Dewa bisa mungkin secara finansial kuat, dia bisa bertahan nih mewakili Indonesia. Kita sudah kangen lah. Dulu Iya. Persipura terakhir. Iya, Persipura ya. 8 besar Liga Champions Yap, Asia loh. satu-satunya ya. Betul. Iya. Oke, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya ya, Bung Tio mau ngopi nggak sih? Boleh ngopi. Ngopi? Ada kopi nggak sih? Ada boleh? Ada. Kalau ngomongin sepak bola Indonesia itu kopi 3 gelas gak selesai loh. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Oke, sip. Boleh minum ya? Ini minum dulu supaya enjoy. Oke. Gimana kopinya? Mantap. Mantap ya? Kopinya pahit, semoga sepak bola kita nggak pahit. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, kita Ini baju saya hitam, semoga Indonesia nggak gelap. Dan sepak bola juga kita nggak gelap ya. Iya juga lagi ya. Sekarang lagi gelap-gelapan ya. Iya. Kemarin di Piala Asia U20 gelap. Ya. Kemarin juga di sini. Ayo udahlah itu mah gelap-gelapan inilah. Sekarang kita udah terang di sini ya. Semoga terang. Iya. Oke. Saya mau nyinggung sekarang soal Piala Presiden Oke. 2025 Ya. yang mengusung konsep baru. Ya dengan adanya kembali Piala Presiden ini ya. Ini digelar Juli mendatang. Ya. Tentu ini menjadi apa ya, sebuah kesempatan bagus untuk tim-tim Liga 1 ya menjelang musim selanjutnya ya pastinya ya. Tapi ini ada konsep baru nih, mengundang tim-tim luar yang ada pemain timnas kita. Nah itu gimana menurut Bung Tio? Banyak duit ya PSSI ya. Langsung dijawab duit. Soalnya kan mengundang pasti bayar. Yap. Saya kan dulu pernah punya pengalaman jadi mendatangkan beberapa tim Eropa kan ke Indonesia. Itu biaya besar. Yap. Termasuk kemarin Messi nggak jadi gara-gara lapangannya nggak bisa dipakai. Inter Miami udah datang loh. Iya. Tapi ya udahlah. Nanti next time semoga jodoh. Nah jadi kalau Piala Presiden dengan konsep baru senang, ikut senang. Yap. Sebagai pecinta sepak bola senang. Iya. Datang tim luar kita senang. Tapi esensinya apakah ini bisa mempengaruhi peminat kita? Kan tidak. Namanya sebuah turnamen yang hanya 1 bulan mungkin. Iya. Itu kan hanya ajang uji coba pelatih, ajang uji coba pemain, ajang jualan bisnis, jualan merchandise dari tim. Iya. Kemudian juga bisnis televisi. Karena kekosongan liga. Jadi sebenarnya itu secara luas saya nggak terlalu happy. Karena apa? Tetap aja pembinaannya tidak berjalan kan. Iya. Maksudnya tidak ada hubungannya, korelasinya dengan pembinaan. Hanya 1 bulan sesaat doang senang. Datangnya si Oxford misalnya. Iya. Karena ada 2 pemain kita. Iya. Ada Ole, ada Marcelino. Iya. Dan Pak Erik ada di sana. Iya. Jadi kemungkinan besar Oxford misalnya datang, mantap. Kemudian liga-liga Belanda lah. Iya. Kita kedatangan Nijmegen, kita kedatangan Zwolle, kita kedatangan Almere dan lain-lain. Itu mungkin happy. Tapi itu justru yang kenapa itu yang dipikirkan oleh PSSI ya. Kenapa nggak memikirkan liganya seperti apa ya? Iya. Harusnya dipikirkan gitu. Saya siaran Liga 3 nih. Iya. Itu benar-benar yang jujur ya, top loh. Dibanding Liga 3 tahun lalu yang hancur-hancuran, yang tonjok-tonjokan pasti ada lah. Wasit dikejar-kejar itu ada. Itu hampir smooth. Hanya saja memang ketika fase playoff kemarin itu mulai panas. Nah iya itu. Dan ada kecolongan ketika memang ada satu kelompok supporter yang tidak terima lah ketika kalah. Makanya kembali lagi ini harus ada pembinaan supporter yang bagus. Jangan hanya datang ke stadion untuk menang. Kan timnya belum tentu menang gitu. Nah itu Liga 3 itu berjalan sangat bagus sekali. Harusnya ini ditacap kembali sama PSSI. Karena di situ kita tahu ya EPA sudah tahun ini lumayan lah. Ya, Elite Pro Academy sudah berjalan dengan bagus. Saya salut PSSI. Tapi di Liga 3 ini semi pro. Pemainnya itu bagus. Jadi dia harus ada kontrak 10 pemain U20, 5 pemain U23 dan hanya boleh 3 pemain senior. Ini kan memberikan kesempatan bermain bagi anak-anak muda. Umurnya 17 tahun, 18 tahun, mainnya bagus. Apalagi setahu saya lisensi A-Pro, pelatihnya tuh udah lisensi A-Pro semua. Jadi betul-betul main bolanya seperti Liga 1. Hanya saja memang
nggak ada pemain asingnya. Iya, iya, iya. Itu bener loh. Saya apa ya, ngomong sama Bung Harpa ya, bro, bagus juga ya. Liga 3 ya, nggak nyangka gua. Dan Liga 2 juga sudah bagus, ada pemain asingnya. Ya. Kenapa ini nggak diperbaiki, ditacap lagi yang kurang apa? Karena sekarang PSSI selalu regenerasi pelatih, tapi pelatihnya selalu kalah dengan pelatih asing. Iya. Hanya Imran loh di Malut United, pelatih lokal. Bayangin, ini Liga 1. Makanya pelatih-pelatih bagus tuh ke Liga 2, ke Liga 3. Gak apa-apa. Bahkan ada yang SSB. Karena menurut saya esensinya Indonesia tuh selama ini salah. Di Eropa, di mana-mana SSB itu lisensi A-Pro. Karena dia kan dasarnya tuh. Iya. Dia harus ngasih tahu dia sepak bola yang benar seperti ini. Nah kalau kita kan gengsi. Lisensi D atau lisensi C aja deh SSB. Itu salah. Tapi di era Erick Thohir sudah mulai seperti itu. Jadi sebetulnya sudah ada. Tapi kenapa nggak ditacap lagi? Diperbaiki lah gitu. Sekali lagi balik. Gunakan operator Liga Asing yang jauh dari intervensi. Iya, iya. Berarti Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya? Operator beda. Betul. Operator Liga 1, operator Liga 2, operator Liga 3. Jadi beda. Beda. Itu akan bagus. Itu 5 tahun minimal. Insya Allah saya yakin banget. Sepak bola kita akan bagus ya. Jadi tim nasional di tahun 2030 itu benar-benar ada dari pemain kompetisi kita. Gitu. Apalagi ini 17 tahun yang dipegang Nova. Wah ini cikal bakal nih. Lihat aja etos kerjanya, badannya kayak gitu. Semoga mereka kemarin juga iya. Kotak-kotak semua. Top. Ya kayak saya zaman dulu lah. Iya. Sekarang udah zaman berapa tahun lalu tuh? Oke. Kembali lagi ke Piala Presiden tadi. Sebenarnya kan dengan adanya konsep ini tuh apa sih tujuan yang ingin disampaikan oleh Erick Thohir gitu ya, oleh federasi gitu untuk mengundang tim-tim luar gitu ya? Ya jatuhnya bisnis ya. Bisnis dan kembali memperkenalkan sepak bola Indonesia. Jadi apa cuma pamor aja gitu kan? Cuma hype doang karena ya seperti itu akhirnya. Karena sekarang Mas Nando punya tim. Mungkin nggak pemain senior diturunkan? Mungkin nggak? Nggak juga sih kalau kan? Terus punya 5 pemain asing. Iya. Ajang uji coba dong. Iya. Kalau di pramusimnya jelek pasti gue coret, gue cari yang lain. Iya. Pasti kan? Iya. Jadi secara pertandingan memang bukan sebuah pertandingan yang menarik, hanya eksebisi. Pasti juga mereka nggak main full time. Ya, full time. Tidak bermain serius. Ya seenggaknya dari 100% kemampuannya hanya main 60-70. Karena mereka juga ekspansi kan biasanya. Mereka diundang dibayar, tapi mereka juga ekspansi bahwa Oxford nih bajunya seperti ini loh. Kalian punya 2 pemain Indonesia loh di sini. Kalian nggak mau beli ini bajunya kayak gitu contohnya. Jadi lebih ke bisnis sama jualan itu wajar sih, harus dilakukan oleh PSSI. Tapi jangan lupa kalau gembar-gembornya Piala Presiden kemudian liganya masih seperti ini, masih ada keributan dan juga hal-hal yang di luar nalar, ya buat apa gitu. Yang penting liga sih ya. Yang penting liga. Karena emang Pak Erick bakal lama di PSSI? Enggak. Kalau saya pribadi, saya 10 tahun saya setuju dengan power beliau ya. Iya. Timnas akan bagus. Tapi jangan lupa dong benahi kompetisinya. Jadi biar saya tambah yakin nih. Iya. Gitu kan? Iya. Sampai detik ini nih tanggal berapa sekarang? 27 Februari. Belum ada sosok yang bisa menggantikan beliau. Catat. Betul. Benar. Kalau ada saya bisa pilih yang lain. Cuma tolong Pak, Esko-nya harus bisa kerja. Sekjen dimaksimalkan. Dimaksimalkan ya? Maksimalkan. Dulu setiap ada apa-apa pasti Pak Tri Kustoro yang muncul. Ya, betul. Sekjen. Ya. Nugraha Basus kalau yang lama lah ya. Yang orang lama mungkin tahunya Nugraha Basus. Di TV Nugraha Basus terus. Tapi yang pernah muncul kan? Iya. Maksimalkan lah Pak Yunus Nusi sebagai juga ya. Iya, tugasnya beliau banyak loh. Jadi Pak Erick bisa ngurus yang lain, Menteri BUMN juga, dan Antara juga, ya kan. Jadi bagi-bagi tugas. Semoga Insya Allah bagus. Saya sampai lupa loh. Kita masih punya Yunus Nusi, Papa Yunus Nusi, Sekjen juga ya. Iya. Yang bisa dimaksimalkan lah nanti ya, mudah-mudahan ya. Tugas Sekjen kan menjadi corongnya PSSI. Keluar negeri maupun ke luar kantor, ya kan. Begitu. Iya, mungkin sekarang yang paling kelihatan sih ya Mas Arya ya. Ya Bang Arya Sinulinga ya. Exco ya. Oke. Ya. Ini mudah-mudahan ya Pak Erick juga bisa mengerti, bisa melihat juga nanti di podcast ini ya. Bisa memaksimalkan gitu ya jabatan sekjen gitu. Karena
saya nggak tahu kenapa banyak yang pengen dengar Sitio ngomong apa nih gitu. Padahal soalnya mikirnya mereka udah negatif duluan. Iya, Jadi iya. saya gini Mas Nando, saya tuh selalu berani berbuat benar Iya. meskipun saya akan dimusuhin. Karena saya yakin insya Allah selama saya benar Iya. atau saya mengatakan hal yang benar, memang hasilnya nggak sekarang, Ya. tapi nanti akan terkuak. Gitu. Dan harus siap menyalahkan yang salah. Jangan ikut membenarkan yang salah. Gitu. Kalau PSSI bagus, saya puji. Kan saya tadi WhatsApp beliau, Ya. baca sendiri. Kalau beliau nggak suka, kan dibalas. Pasti marah-marah kan. Ya. Beliau kasih jawabannya yang adem kan. Iya. Anda saksinya. Dan salah satu di Indonesia yang, dua orang. Selain istri saya, Anda yang saya lihatin. Waduh, saya merasa terbebani nih kayaknya nih. Nah, biar Ya. semua bilang, wah Tio ini benci Erick Thohir, Iya, apapun iya, Erick Thohir lakukan, PSSI lakukan selalu. Gue bukan pengamat yang cari sensasi. Iya. Iya. Bukan karena ini ya. Bukan. Emang kalau kerja cari uang ada waktunya juga kita memberikan masukan. Memang saya kan nggak di dalam PSSI, tapi saya akan bisa memberikan masukan. Yang bisa saya masukkan yaitu salah satu yang belum dilakukan oleh PSSI saat ini adalah menggunakan operator liga asing. Kenapa? Saya nggak bilang PT LIB jelek, tapi belum pas untuk di level yang diinginkan oleh sepak bola kita saat ini. Sepak bola saat ini kan sudah naik nih, levelnya naik ya. Iya. Timnas kita udah Piala Dunia loh. Dulu AFF terus pikirannya kan. Iya. Sekarang kita udah di level Asia katanya. Iya. Dan sekarang menuju ke Piala Dunia. Setuju. Udah harus waktunya naik. Iya. Tapi apakah federasinya sudah siap untuk Piala Dunia? Kalau masih, merinding. Kalau masih ada yang mati di lapangan sepak bola, kalau masih ada tonjok-tonjokan, apakah sudah pantas negara ini masuk Piala Dunia? Gitu. Jadi kita harus optimis, tapi kita harus realistis juga. Ya. Gitu. Jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita bisa gila sendiri. Spektator tinggi, gila sendiri. Bagus banget. Iya. Iya, ya. Saya ekspektasi tinggi loh. Iya. 26 tahun saya di dunia TV ya. Ya. Kali ini baru sangat yakin banget masuk Piala Dunia baru kali ini. Pas STY kemarin. Iya. Sekarang mencoba untuk tetap yakin dengan pelatih baru. Mencoba untuk tetap yakin. Karena pemainnya sama kan. Iya. Semoga. Oke. Ya mudah-mudahan Pak Erick Thohir ya nggak top to the bottom ya. Nggak topnya terus nih. Iya. Bottomnya terus. Bottomnya juga. Gitu. Semoga tidak lupa gitu ya. Iya. Dengan kita masih punya liga loh yang harus dibenahi. Betul. Kita harus ya grassroots kita harus dibenahi gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti Liga Indonesia seperti apa yang dikatakan Bung Tio punya operator asing yang bisa ya tentunya membawa kebaikan juga kan untuk liga kita. Ya. Oke. Jadi tidak akan ada lagi mafia bola, yakin. Ya, karena terakhir tim investigasi mafia bola itu banyak pengaturan skor. Ya. Dan udah masuk penjara kan meskipun belum topnya ya. Yang masuk baru beberapa tapi sudah terlihat kan. Oke. Kalau operator liga asing pasti dia dibayar sekian juta US dollar misalnya. Udah dia nggak akan nyari uang dari tempat lain. Kemungkinannya 1% lah. Kegagalan atau ada yang masuk. Kalau sekarang kan 50-50 nih. Iya. Sekarang gini Mas Nando, tim Indonesia, Liga Indonesia. Saya berkawan dengan beberapa owner. Mereka suka cerita ketika tengah musim suka habis uang. Karena Indonesia bisnis sepak bola liganya belum seperti di luar negeri. Iya, belum industri lah ya. Industrinya belum jalan. Kalau di luar negeri kan cukup dengan sponsor, cukup dengan pendapatan income stadion. Itu cukup bisa menghidupi, bahkan lebih. Nah Indonesia, hak siar di luar negeri, tambah hak siar itu paling besar. Nah di Indonesia kan belum. Hak siar juga katanya, enggak katanya sih. Pembagiannya berbeda. Yang sering disiarkan akan dapat lebih. Iya. Ya kan? Itu kasihan dong yang nggak disiarin. Iya. Terus gajinya juga overpriced. Ini surga dunia untuk pemain asing. Terlalu mahal. Di Liga Malaysia, di Liga Thailand, mungkin gajinya di bawah 1 miliar. Di Indonesia lebih dari 2 miliar, 3 miliar. Cukup besar. Nah ini yang harus dibenahi. Maksudnya 5 aspek klub profesional juga harus bisa dimiliki oleh semua tim gitu, termasuk
dia memiliki stadion. Kalaupun tidak ya udah pakai stadion apa tapi benar-benar yang bagus gitu. Yang jangan musafir nanti. Iya, Akhirnya iya. pertandingan seri pertama main di Bali, main di Batakan, main di mana ribet jadinya. Kasihan Iya. supporternya. Iya, harus punya home base lah ya. Punya home base. Iya, oke. Sekarang kita agak sedikit geser nih ke soal isu-isu yang lagi happening ya baru-baru ini ya, soal Coach Indra Safri yang resmi dilepas dari pelatih timnas U20 ya. Ini federasi menggunakan bahasanya dilepas ya. Ya. Dilepas dari kepelatihan timnas U20 imbas gagalnya memenuhi target lolos ke Piala Dunia U20. Ya. Yang mana itu kan harus ditempuh dengan cara keempat besar di Piala Asia U20 ya. Ya. Ya sebelum itu kami juga saya gitu ya. Ya. Kita juga sebagai media jurnalis silahkan diminum. Ya. Kita Ngomongin U20 jadi sedih nih. ya saya pribadi juga ya perlu mengapresiasi lah ya atas apa yang udah Ya. diberikan oleh Coach Indra Safri ya. Kemarin kita sudah juara Piala AFF U19. Ya. Kita sudah mendapatkan ya Pak Indra Safri sudah memberikan emas sensasional ya. Ya, setelah lama kita dapat. Lama banget puluhan tahun. 91 terakhir. Iya, tahun 91 itu lama banget. Oke. Kita flashback sedikit ya, Bung Tio. Bisa beri komentarnya terkait kiprah Indra Syafri di timnas U20 kemarin ya, di Piala Asia U20. Tapi tunggu, Oke. kita akan kembali di part 2.